Kita teruskan, ada kendala wifi mungkin ya. Karena Sayyidina Umar melihat bahwa orang Nasrani ini kalau tidak diterima usulnya, maka justru dia akan lari dari Islam dan menciptakan konfrontasi baru. Karena bisa berkongsi dengan rezim Romawi. Wa mimman qala bihadzal qaul, sebagian ulama yang menyatakan pendapat ini, pernah dalam sejarah ada orang Nasrani diambil zakatnya dengan nama zakat meskipun substansinya bukan zakat ya. Asy-Syafi'i, imam kita Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, wa Ahmadu, Imam Ahmad, wa Tsauri, dan Imam Tsauri, ulama-ulama besar mengatakan ini setelah melakukan kajian sejarah. Walaisa, dan tidak ada an Malikan, dari Imam Malik, fi zalika, dalam kisah ini, qaulun, pendapat. Imam Malik tidak mengeluarkan statement terkait dengan zakat dari orang Nasrani ini. Wa innama sara haula ilihadza, wa innama sara, dan sesungguhnya jadi kewajiban zakat ini, haula, orang-orang Nasrani itu, lihadza, untuk mengeluarkan sedekah zakat ini meskipun mereka non muslim, li'annahu, karena hal ini, thabata, tetap, annahu, sesungguhnya ini, fi'lu Umar itu kebijakan Sayyidina Umar bin Khattab bihim, dengan mereka. Itu karena fleksibilitas dari Umar bin Khattab yang lebih melihat solusi, yang lebih melihat substansi, supaya mereka tetap dalam kendali Islam dan mereka juga tetap mengeluarkan harta untuk kepentingan himayatud daulah, menjaga, melindungi negara. Karena mereka juga termasuk bagian dari warga negara yang dilindungi oleh negara Islam. Faka'annahum ra'au an hadza tauqif walakinnal usul tu'ariduhu. Faka'annahum, seperti mereka, ra'au, melihat, an hadza, sesungguhnya ini, tauqifun, itu pemulangan langsung dari Allah. Ada yang memandang bahwa kebijakan Umar ini tauqif, ta'lim minallah. Walakinnal usul, tetapi ketika mengkaji dasar-dasar Islam, tu'ariduhu, menentang. Artinya kebijakan Sayyidina Umar itu bukan tauqifiyah, sesuatu yang tidak bisa diperdebatkan, sesuatu yang langsung datang dari Allah, bukan. Aqulu, saya berkata, Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi, qad ra'ayna, sungguh saya melihat, qaula Abi Ubaid, pendapat Imam Abu Ubaid, fi taujihi fi Ali Umar, di dalam memberikan alasan atau pertimbangan kebijakan Sayyidina Umar. Walaysa fihi, di dalam kebijakan Umar itu tidak ada mu'aradah, bertentangan, lil usul, bagi usulus syariah, sumber-sumber syariah. Tidak ada mu'aradah, tidak ada pertentangan. Bal tahqiqu maslahatil muslimin, justru kebijakan Umar yang menarik bismi zakah itu untuk mewujudkan, membumikan kemaslahatan umat Islam. Waraf'ud darari anhum, dan menghilangkan bahaya dari umat Islam. Justru polisi yang diambil oleh Sayyidina Umar ini betul-betul berbasis maqasidus syariah, berbasis tujuan-tujuan syariat. Bagaimana kebijakan seorang pemimpin itu manutun bil maslahah, harus berorientasi, dicantolkan, bervisi untuk membumikan kemaslahatan. Jalbul manafi' wa daf'ul madar, mendatangkan kemanfaatan dan menolak, menghindarkan bahaya. Walaysa minad daruri ayyakuna dzalika an tauqif, dan tidak ada sesuatu yang membuat kita
terpaksa untuk mengakui bahwa itu adalah ang tauqifin, dari piwulangan langsung dari Allah, bukan. Waqad umirna, kenapa? Karena sungguh kita diperintahkan bittibai sunnatil khulafa, dengan mengikuti sunnah para pengganti-pengganti Nabi ar-rasyidin, yang membimbing kita, yang mengarahkan kita, yang memandu kehidupan kita. Apalagi Sayyidina Umar ya, yang banyak sekali hadis Nabi menyatakan Sayyidina Umar adalah figur yang membawa kebenaran Islam. Ini. Jadi kebijakan Sayyidina Umar itu betul-betul tahqiqu maslahatil muslimin wa daf'ud dharari anhum. Betul-betul membumikan kemaslahatan orang Islam. Apa? Karena menghindari mereka keluar dari daulah Islamiyah, negara Islam. Menghindarkan mereka untuk berkonflik, berkonfrontasi dengan Islam. Membuat mereka kembali ke pangkuan Islam, dan mereka mau berkontribusi untuk membangun negara ini dari sisi keamanan, sosial, keguyuban, dengan memberikan sedekah zakatnya kepada negara yang dipimpin oleh Sayyidina Umar saat itu. Wa mimma yu'ayyidu ra'yana, wa mimma, sebagian sesuatu, yu'ayyidu, yang memperkuat, ra'yana, pendapat kami, anna Muhammad bin Hasan, sesungguhnya Imam Muhammad bin Hasan, sahibah Abi Hanifah, muridnya Imam Abu Hanifah. Qala, berkata Muhammad bin Hasan, apa itu? Idza ba'al muslimu ardah, idza ba'a, ketika menjual, al muslimu, orang Islam, ardahu, tanahnya muslim, al ushriyah, tanah yang bisa ditanami, perkebunan, pertanian yang bisa menghasilkan makanan pokok, kemudian hasilnya harus dizakati 10% ketika tanpa ongkos, soal irigasinya, dan 5% ketika ada ongkosnya. Allati la kharaja 'alaiha lidzimmiyin, yang tanah itu tidak ada pajak, dijual kepada siapa? Lidzimmiyin, bagi kafir zimmi. Ada orang muslim menjual tanahnya, yang dari hasil tanah itu akan banyak zakat yang keluar, zakat pertanian, dijual lidzimmiyin kepada kafir zimmi. Wajaba, maka wajib, ala zimmi, bagi kafir zimmi, al usyru, mengeluarkan zakat 10% dari hasilnya. Bahkan menurut Imam Abu Hanifah tidak ada nisab ya dalam zakat zakat tuzuru wa thimar, zakat buah-buahan dan tanaman. Li'annaha ardun usyriyah, karena bumi yang dibeli oleh kafir zimmi adalah bumi yang biasa mengeluarkan zakat 10%. Fala tatabaddalu, maka tidak terjadi pergantian, wazifatuha, kewajiban berzakat 10% itu, bitabadulil malik, dengan pergantian pemiliknya, tetap wajib mengeluarkan 10%. Wala yajuzu, dan tidak boleh, ayang tafi'a, mengambil manfaat biha, dengan bumi yang usyriyah, bumi yang subur itu, fidari azimiyu, kafir zimi, fidaril Islam, di negara Islam, duna muqabilin, tanpa ada kompensasi, tanpa ada perbandingan, harus dia keluarkan. Wala syakka, dan tidak ada keraguan sama sekali, anal usyra, sesungguhnya yang dimaksud usyr zakatun, zakat, yaitu zakat tanaman, zakat pertanian atau perkebunan. Ini pendapat dari Muhammad bin Hasan, gurunya Imam Syafi'i, ketika beliau bertamasa berkeliling dunia, termasuk di Baghdad, ketemu dengan ulama-ulama besar, termasuk Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, seorang ilmuwan, muridnya Imam Abu Hanifah, yang punya karya yang luar biasa.
Inna ahlal kitabi, sesungguhnya ahlul kitab, kelompok masyarakat yang masih kuat memegang Alkitab, baik Taurat maupun Injil, yang menurut Muktamar Nahdlatul Ulama itu sangat sulit sebenarnya dijumpai di era sekarang karena ada tahrif dan tabdil, ada perubahan dan pergantian. Banyak sekali kitab suci sebelumnya itu yang mengalami perubahan dan pergantian sehingga menghilangkan keaslian atau otentisitas, orisinalitas dari ajaran-ajaran Allah yang diberikan kepada para nabinya. Inna ahlal kitab, sesungguhnya ahlul kitab, makmuruna, mereka diperintah, fidinihim, di dalam agama mereka. Sebenarnya orang Yahudi dan Nasrani itu juga diperintah bizakati, dengan zakat. Mad'uuna, mereka juga diajak ilal birri, untuk berbuat baik, bil fuqara, dengan orang-orang fakir. Waqad naqalna, dan sungguh sudah saya kutip ya, min qabli, pada kajian sebelumnya, nususul Quran, nas-nas Al-Quran, ad-dalata, yang menunjukkan nusus itu, ala zalika, menunjukkan atas bahwa mereka ahlul kitab itu juga diperintah untuk berzakat, diperintah untuk berbuat baik kepada fakir miskin. Mithla qaulihi ta'ala, seperti firman Allah, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ. Ini kan berawal dari ayat lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah rasulun minallahi yaslu suhufan mutahhara fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma umiru. Jadi dhamir jama' umiru itu kembali kepada yang pertama tadi, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Itu mereka juga tidak diperintah kecuali menyembah Allah secara ikhlas, murni untuk agama ini, condong kepada kebenaran, mendirikan sholat dan memberikan zakat. Surat Al-Bayyinah ayat 5. Kama naqalna, sebagaimana saya kutip, min kutubihim, dari kitab-kitab mereka, al-haliyah nafsiha, yang menunjukkan keadaan mereka sendiri, al-ahdil qadim wal ahdil hadis, periode lama atau periode baru. Kathiran minan nusus, banyak sekali dari nas-nas di dalam al-ahdul qadim ya, dan ahdul hadis, allati tad'u, yang mengajak, nusus itu, teks-teks itu, ila hadzal birri, kepada kebaikan ini, wa tahuffu ali, dan mendorong supaya berderma, menyantuni fakir miskin dan orang-orang yang lemah tertindas. Jadi memang salah satu identitas agama Samawiyah adalah tauhidullah, mengesahkan Allah. Yang kedua adalah punya sifat kasih sayang kepada fakir miskin, kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan. Sehingga memang syariat ini memang menjadi identitas agama-agama yang diturunkan oleh para nabi-nabi Allah. Artinya memang kita punya kewajiban untuk menunjukkan bahwa Islam sebagai agama yang diturunkan Allah kepada kita lewat Nabi besar Muhammad SAW harus hadir, tidak hanya di masjid-masjid, mushola, pesantren, lembaga pendidikan, sebagai manifestasi dari tauhidullah, penghambaan kepada Allah, pengesaan kepada Allah, keilmuan, tapi juga hadir untuk menyantuni fakir miskin, memberdayakan ekonomi mereka, mengentaskan kemiskinan dan lain-lain. Fahum idza tulibu, fahum mereka, idza tulibu, ketika mereka dituntut bizakah, mengeluarkan zakat, innama yutalabuna, sesungguhnya mereka dituntut bisyai'in mansus, dengan sesuatu yang sudah ada, yang sudah dijelaskan dalam kitab mereka, ala aslihi, pada sumbernya, ya, fi dinihim, dalam agama mereka, wal jadidu fihi innama huwa at-taqdir wa tahdid wal ilzam. Sebenarnya yang baru di dalam syariat ini adalah innama huwa at-taqdir, menentukan berapa,
wa tahdid membatasi, wal ilzam dan mewajibkan, terikat. Oh, nisabnya sekian, presentasi zakatnya sekian. Itu yang baru. Artinya itu betul-betul mumayyizatul Islam. Distingsi dari syariat Islam sebagaimana penjelasan yang lalu. Ada 10 distingsi zakat ini dibanding agama-agama sebelumnya. Qad ruya sungguh diriwayatkan an Umar ibn al-Khattab dari sahabat Umar bin Khattab wa ba'di tabi'in dan sebagian tabi'in para murid sahabat jawazu sorfi zakah bolehnya mentasarrufkan zakat memberikan zakat ila ahli zimmah kepada kafir zimmi. Waqad fasolna dan nanti sungguh akan saya perinci ini al-qaula pembahasan perbincangan ini fi dzalika fi fasli man tahrumu alaihi zakah dalam fasal man tahrumu alaihi zakah orang yang haram bagi dia zakat mimbabi masarifi zakah dari bab pentasarufan zakat. Nanti kajian ini lebih mendalam akan dikaji oleh Imam Yusuf Al-Qaradawi dalam bab masarifuz zakah. Fa'idha jaza maka ketika boleh ayusrofa ditasarufkan lahum bagi ahlu zimmah juz'un satu bagian minaz zakah dari zakat allati tu'khadhu yang diambil zakat itu minal muslimin dari orang-orang Islam. Ketika boleh zakat diberikan kepada ahlu zimmah fala mani'a maka tidak ada yang melarang, tidak ada yang mencegah antuk khadha untuk diambil min aghniyaihim dari orang-orang kaya dari kafir zimmah itu zakatun zakat an amwalihim dari harta-harta mereka. Ketika ada ulama yang memperbolehkan mentasarufkan zakat kepada ahlu zimmah maka boleh dong mengambil harta mereka dengan atas nama zakat. Lituradda ala fuqaraihim yang akan diberikan kepada orang-orang fakir. Qiyaman karena membangun menegakkan biwajibit takaful dengan kewajiban saling menolong, saling menanggung, saling membersamai, solidaritas sosial. Alladzi yashmalu yang mengandung yang mencakup al-muslima wa ghairul muslim yang at-takaful al-istimai itu mencakup orang Islam dan non muslim. Madama ya'ishu fi kana fi daulatil Islam sepanjang orang non muslim itu hidup di dalam perlindungan pemeliharaan negara Islam. Wahina idin dan ketika itu tuh sama maka apa yang dikeluarkan oleh orang-orang non muslim itu dikatakan daribatat takafur al-istimai satu pajak yang bertujuan untuk menanggung masyarakat. Au daribatal birri atau pajak untuk kebaikan. Au nahwa dzalika atau nama yang lain minal asma, banyak sekali namanya, tapi substansinya adalah salah satu bentuk kontribusi di dalam program at-takaful al-ijtimai. Yang kaya berbagi kebahagiaan kepada yang miskin mendoakan yang kaya, mereka hidup secara damai rukun untuk bersama-sama menjalankan syariat Allah, amar ma'ruf nahi mungkar. Hatta tumayyaza sehingga dibedakan kewajiban ini dhariba ini aniz zakatil islamiyah dari kewajiban zakat yang spesifik bagi umat Islam. Fala tukhraju dhamairuhum wala dhamairul muslimin. Maka hati orang-orang kafir zimmi ini tidak mengalami kesulitan, tidak memberontak, tidak menolak, tapi menerima secara legowo. Sebagaimana dakwah Islam Umar yang luar biasa. Ketika mereka dilarang Umar karena zakat itu hanya kewajiban orang Islam, mereka menolak karena gengsi status sosial itu. Nahnu Arabun, kita orang Arab, kita ingin diambil kewajiban harta kita sebagaimana kamu. Umar dengan cerdik menerima ide mereka dengan nilai yang lebih tinggi. Walau dhamairul muslimin juga menjaga perasaan hati orang-orang muslim. Namanya dharibatut takaful al-istimai. Wayam bagi dan seyogyanya ayadzillah supaya berlindung masrafu kullin tempat
membelanjakan zakat ini, sedekah ini, mutamayyizan, untuk membedakan zakatul muslimin, zakatnya orang-orang Islam, wa dharibata ghairil muslimin, dan pajaknya non muslim. Jadi tempat masraf, tempat memberikan zakat itu harus dibedakan. Ini zakatul muslimin, ini dharibatu ghairil muslimin. Ini zakatnya orang Islam, ini pajaknya non muslim. Wahuma tattafiqani, kedua jenis ini, zakatul muslimin dan dharibatu ghairil muslimin, itu sama, sama, ujungnya sama, fil wi'a, di dalam wadahnya, wasyurut, syaratnya, wal maqadir, dan presentasinya. Walakin takhtalifani, tetapi keduanya berbeda, fil ismi wal masraf, di dalam nama dan kebolehan untuk membelanjakan atau memberikan. Karena kalau zakat itu spesifik sudah diatur di dalam Al-Quran, hanya boleh diberikan kepada asnaf thamaniyah, golongan 8, tidak boleh yang lain. Nadhron, melihat li tabi'ati kullin minhuma, dari karakter tabiat masing-masing dari keduanya, wa hadafi, dan tujuannya, wa asli wujubi, dan sumber kewajibannya. Jadi pemikiran Yusuf Al-Qaradawi ini menarik ya, karena beliau mengkaji sejarah. Jadi pernah ada di dalam sejarah itu, unik lagi-lagi dari Sayyidina Umar, ketika beliau juga menerima usul dari Nasar Bani Taghlib, kabilah orang-orang Nasrani Bani Taghlib ini, untuk diambil sebenarnya upetinya, jizyahnya, cuma mereka tidak mau. Mereka maunya dengan nama zakat ya. Umar tetap legowo dengan nama ini. Mereka senang dengan nilai yang lebih. Ini tidak lain adalah tahqiqu maslahatil muslimin, kebijakan yang kondisional, situasional, dalam rangka memperkuat barisan Islam, memperkecil potensi konflik dan konfrontasi, dan tahqiqu daulatil Islam, mengokohkan kekuatan negara Islam. Islam hadir juga mengayomi semua agama. Islam hadir juga mendorong semua agama untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Akhirnya solidaritas kemanusiaan ini terjalin dengan bagus. Ajaran Islam bisa tegak di muka bumi, dan akhirnya al-adalah al-istimaiyah, keadilan sosial yang menjadi salah satu pilar penting di dalam Islam, lewat adalah zakat ini bisa menjadi kenyataan. Demikian kajian kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila liqa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.